Alhamdulillah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ayyuhal muslimun al-hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu litammima makarimal akhlaq. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Hadirin jemaah Jumat dirahmati Allah, segala puji hanya bagi Allah atas kesempatan, atas kesehatan, atas keimanan yang diberikan. Mudah-mudahan semua itu bisa semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam kita bisa menjadi inspirasi bagi kita untuk meneladani kemuliaan akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah Jumat dirahmati Allah, tema kita kali ini adalah ummatan wasatan. Itu adalah sebuah frase yang sangat masyhur dan berasal dari Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 143 yang berbunyi, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida, ila akhiril ayah. Yang artinya, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam sebagai ummatan wasatan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasulullah Muhammad SAW menjadi saksi atas perbuatan kamu. Hadirin jemaah Jumat dirahmati Allah, kata ummatan wasatan berarti umat pertengahan atau umat moderat. Tidak mungkin kita menjadi umat yang moderat jika ajaran Islam itu sendiri tidak moderat. Karena itulah pasti ajaran Islam itu sendiri adalah moderat. Lalu bagaimana bentuk moderatnya Islam? Hadirin jemaah Jumat dirahmati Allah, di dalam teologi misalnya Allah Subhanahu wa taala dipahami tidak terlalu imanen, tetapi juga tidak terlalu transenden. Imanen maksudnya Allah Subhanahu wa taala terlalu dekat sehingga menyerupai makhluk, atau hampir tidak bisa dibedakan dengan makhluk. Contohnya adalah penyembahan berhala. Berhala adalah Tuhan yang terlalu imanen sehingga memiliki fisik yang sangat mirip dengan makhluk. Namun Allah Subhanahu wa taala juga tidak terlalu transenden. Transenden maksudnya sangat jauh hingga tidak bisa digapai dan tidak turut campur di dalam kehidupan manusia di dunia. Terlalu transenden maksudnya yaitu bahkan kita tidak bisa bercengkrama dengannya di dalam doa-doa dan ibadah-ibadah kita. Allah Subhanahu wa taala di dalam Islam tidak menyerupai makhluk, tetapi juga tidak terlalu jauh sehingga tidak bisa digapai bahkan di dalam ibadah dan doa-doa. Allah Subhanahu wa taala dipahami sangat dekat dengan manusia, bahkan lebih dekat dari urat nadi di leher. Namun Allah Subhanahu wa taala tetap maha suci dari keserumpaan dengan makhluk. Itulah moderatnya Islam di dalam pemahaman ketuhanan.
Hadirin jemaah Jumat dirahmati Allah, Islam juga moderat di dalam syariat. Syariat Islam yang terkandung di dalam rukun Islam sangatlah moderat. Cukup mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka seorang sudah menjadi muslim. Lalu ada kewajiban salat 5 waktu dari 24 jam yang kita miliki dalam sehari. Salat 5 waktu tidak akan menghabiskan sejam untuk sahnya saja, sehingga masih ada tersisa sekitar 23 jam bagi manusia untuk melakukan hal-hal lain di dalam hidupnya. Kewajiban puasa pun demikian, sangatlah moderat. Hanya sebulan dari 12 bulan dalam setahun, itu pun hanya pada siang hari. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW melarang umatnya untuk berpuasa terus-menerus apabila itu membuat dia melupakan keluarganya, melupakan masyarakatnya, dan merupakan urusan-urusan yang lain. Hadirin jemaah Jumat dirahmati Allah, adapun kewajiban zakat dan ibadah haji tidak berlaku untuk semua umat Islam, hanya bagi mereka yang mampu. Untuk zakat hanya berlaku sekali dalam setahun, dan ibadah haji hanya wajib sekali seumur hidup. Yang dimaksud moderat di dalam syariat Islam adalah untuk menjadi muslim yang baik, manusia tidak harus berhenti menjadi manusia, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Syariat Islam memberikan kesempatan penuh bagi manusia untuk menjadi individu yang sebaik-baiknya dan juga untuk menjadi anggota masyarakat yang sebaik-baiknya. Bukan ajaran Islam yang menghendaki perubahan drastis seorang yang memeluk Islam hingga kehidupan individualnya serta kehidupan komunalnya terganggu. Bukan ajaran Islam yang mengganggu urusan kehidupan bermasyarakat. Ketika suara masjid mengganggu ketenangan masyarakat untuk beristirahat baik di siang hari maupun di malam hari, maka di dalam Islam tidak ada kewajiban untuk memperdengarkan alunan suara kitab suci hanya dengan alasan untuk syiar Islam jika itu mengganggu kehidupan dan ketenangan masyarakat sekitar. Syiar Islam bisa mengambil banyak bentuk di dalam kehidupan tanpa harus menimbulkan konflik di dalam masyarakat. Syiar Islam bisa hadir dalam bentuk kesopanan bertutur kata, bertingkah laku indah sehari-hari. Syiar Islam bisa hadir dalam bentuk kebersihan lingkungan, bisa hadir dalam bentuk penghargaan terhadap perbedaan, bahkan bisa hadir dalam bentuk memaafkan kesalahan dan memaklumi kekeliruan. Hadirin jemaah Jumat dirahmati Allah, yang unik dari ayat tentang ummatan wasatan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah tadi adalah adanya kalimat litakunu syuhada 'alan nas, yang artinya agar kalian menjadi saksi atas manusia. Seorang saksi haruslah orang yang bisa dipercaya dan bisa mengayomi dan juga diakui kebenarannya dan menjadi teladan di antara manusia. Ayat itu menyebutkan bahwa umat Islam menjadi saksi atas manusia dan Rasulullah pun menjadi saksi atas kita. Artinya umat Islam menjadi saksi lintas agama, saksi lintas suku, saksi lintas masa, saksi lintas peradaban, bahkan saksi lintas generasi. Bagaimana umat Islam bisa menjadi saksi apabila umat Islam tidak bisa menjadi contoh tentang kehidupan yang lebih baik, lebih damai, lebih tentram, dan jauh dari perselisihan? Bagaimana umat Islam bisa menjadi saksi sebagaimana disebutkan di dalam surah Al-Baqarah tadi apabila justru umat Islam menjadi contoh perpecahan, contoh kekerasan, contoh kekasaran, dan contoh-contoh buruk lainnya? Karena itulah ayat itu dilanjutkan dengan kalimat wa yakunar rasulu alaikum syahida.
Artinya agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi bagi umat Islam. Maksudnya Rasulullah menjadi saksi bahwa umat Islam telah meneladani kemuliaan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan karena itu umat Islam layak menjadi saksi bagi seluruh umat Islam dan umat manusia secara umum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita agar kita memang layak menjadi ummatan wasatan dan juga layak menjadi saksi atas seluruh umat manusia dengan contoh perbuatan baik dan kelakuan yang meneladani kemuliaan akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha fa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha ya rabbal alamin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafrata wal musyrikin wa'li kalimataka ila yaumiddin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shigara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.